Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target locked. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Baiklah anak-anak, kita pembelajaran kali ini di bab 7, di bab sholat jamak dan qashar. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Kita akan mengetahui apa pengertiannya, apa saja macam-macamnya, dan apa syarat-syaratnya serta cara pelaksanaannya. Yuk kita simak pembelajarannya. Oke, mari kita mulai. Sholat merupakan hal yang sangat penting dalam agama Islam. Ibaratkan sebuah rumah, sholat adalah tiangnya. Apabila seseorang menjaga sholatnya, maka ia sebenarnya menjaga agamanya. Namun, apabila seseorang meninggalkan sholatnya, maka ia merobohkan agamanya. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Apabila sholatnya baik, maka semua amalnya dianggap baik. Sedangkan sholatnya buruk, maka semua amal akan dianggap buruk. Nah, bagaimana jika kita terkendala dalam pelaksanaan sholat? Contohnya, apabila kita sedang sakit, sedang perjalanan jauh, perang. Dalam kondisi tersebut, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita tetap melaksanakan sholat, yakni Allah memberikan tata cara sholat dengan sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak dan qashar. Sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, dapat membedakan pengertian sholat jamak dan qashar. Yang kedua, menarik kesimpulan tentang hukum yang diperbolehkannya sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, menentukan sholat fardu yang boleh dijamak dan diqashar. Nah, bagaimana ketentuannya dari sholat tersebut? Mari kita mulai dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Pengertian yang kedua yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar ataupun diringkas. Tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita awali dengan melakukan iqomah untuk melakukan sholat pertama. Setelah itu kita niat untuk sholat pertama. Di situ harus jelas ingin sholat jamak atau qashar. Yang ketiga, melakukan sholat yang terdahulu, yaitu sholat zuhur atau maghrib. Jika di qashar, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat pertama, untuk melaksanakan sholat kedua didahului dengan iqomah. Kemudian niat untuk sholat kedua, di situ juga harus jelas mau sholat jamak atau qashar. Yang ketiga, kita melakukan sholat kedua yaitu sholat
asyar atau isya. Jika dikosor sholat asar atau isya dilakukan 2 rakaat. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan harus pada sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan boleh dijamak tapi tidak diqashar. Hadis sholat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina sholataini fis safari akhara dhuhra hatta yadkhula awalul waqtil asri summa yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Dalil sholat qashar di surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Ayat 101. Artinya, apabila kamu berpergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut dulu di macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada 2 macam, yaitu sholat jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya, menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya, menjamak atau mengumpulkannya sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Untuk tugasnya, Ibu akan memberikan tugas individu. Apakah sholat jamak boleh dilakukan sendirian atau tidak berjamaah? Cari jawabannya dari berbagai sumber, tulis hasilnya di buku tugas, dan dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan berikan komen untuk videonya.